Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Nisa Istiqomah. Yang kedua yaitu Dwi Putri Cahyani. Yang ketiga Rosyana Indesa Fitri. Yang keempat yaitu Sumawan Hananto. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Putri Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya anggota dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, teman-teman pasti sering kan dengar istilah tentang etika. Nah, sebenarnya etika itu apa sih? Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika. Jadi, etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, atau dengan kata lain bisa disebut dengan kebiasaan yang turun-temurun. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Yang kedua, kita akan membahas tentang etika Pancasila. Nah, apa sih itu etika Pancasila? Jadi, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nah, yang pertama itu ada sila ketuhanan. Di dalam sila ketuhanan terkandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu ada sila kemanusiaan. Nah, di dalam sila kemanusiaan ini mengandung dimensi tentang humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan di sesama manusia. Artinya kita harus bisa saling memanusiakan manusia yang lain. Yang ketiga yaitu ada sila persatuan. Di dalam sila persatuan mengandung dimensi tentang nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat itu ada sila kerakyatan. Di dalam sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, dan tidak bersikap egois. Jadi kita harus mau menerima pendapat dari orang lain. Yang kelima yaitu ada sila keadilan. Di dalam sila keadilan mengandung dimensi nilai, yaitu mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain, dan memiliki sikap simpati serta empati terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Jadi Pancasila itu memiliki 5 nilai-nilai, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan kelima nilai keadilan. Ya. Jadi yang pertama nilai ketuhanan, itu nilai ketuhanan itu merupakan nilai yang paling tinggi. Ya, karena semua atau asal nilai-nilai kebajikan itu berasal dari nilai ketuhanan ini. Ya, suatu tindakan atau perbuatan itu dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai
kaidah dan hukum Tuhan. Apabila kita melakukan pertentangan terhadap nilai-nilai ketuhanan ini, maka pasti akan mengakibatkan sesuatu yang buruk ya. Contohnya itu bila kita melakukan pertentangan terhadap kaidah Tuhan untuk saling menghargai atau sama manusia ya. Kalau kita menentang itu pasti akan menimbulkan konflik dan pertentangan ya, perpecahan gitu. Sebagai contoh lain, kalau kita melakukan pertentangan terhadap kaidah Tuhan tentang merawat alam ya, pasti akan menimbulkan bencana alam ya, seperti tsunami, banjir dan lain-lainnya ya. Itulah sebabnya kenapa nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang paling tinggi, karena nilai ketuhanan tidak mungkin mengajarkan keburukan ya. Yang kedua itu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini memiliki dua konsep ya, dua konsep dasar, yaitu keadilan dan keadaban ya. Keadilan itu menunjukkan manusia sebagai individu ya, keadilan itu menunjukkan manusia menunjukkan keseimbangan antara rohani dan jasmani misalkan. Terus keadaban itu menunjukkan kelebihan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya ya, seperti hewan, tumbuhan, dan benda mati ya. Jadi nilai kemanusiaan ini memiliki nilai-nilai untuk kita saling menghargai sama umat ya, sama manusia. Jadi suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu nilai persatuan. Nilai persatuan itu merupakan nilai ya, nilai untuk kita sebagai rakyat ya, sebagai berbangsa gitu, sebagai rakyat untuk berbangsa dan bernegara gitu. Jadi suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Terus apa perbedaan persatuan dan kesatuan itu? Persatuan itu adalah proses berkumpulnya atau bersatunya keberagaman menjadi suatu yang utuh. Nah, sedangkan kesatuan itu adalah hasil dari proses persatuan tadi ya. Sebagai contoh, jika seorang itu melakukan tindakan yang mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan agama ya, itu kan berarti dia menggunakan nilai-nilai sila ke-1. Nah, tetapi menimbulkan perpecahan. Nah, itu secara dalam etika nilai persatuan, nilai etika Pancasila itu merupakan kebaikan, tindakan yang buruk ya. Kalau dipikir lagi secara logika, itu tidak ada suatu agama pun yang mengajak kita untuk berbuat suatu yang menimbulkan perpecahan dalam negara ya. Kemudian yang keempat itu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan itu memiliki dua konsep, yaitu hikmat atau kebijaksanaan, dan yang kedua permusyawaratan ya. Hikmat atau kebijaksanaan itu merupakan tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi ya. Sebagai contoh, suatu kebaikan ya, itu belum tentu baik jika disetujui oleh mayoritas orang ya, belum tentu baik. Sebagai contoh penghapusan 7 kata dalam sila pertama itu kan setuju oleh sebagian besar anggota PPKI itu. Nah, kenapa diubah? Karena mereka memikirkan kaum minoritas juga gitu. Jadi suatu perbuatan itu baik jika didasarkan oleh
pemusyawaratan yang didasari oleh nilai-nilai hikmat atau kebijaksanaan. Yang kelima itu nilai keadilan. Nah, jika kata adil tadi di dalam sila kedua itu secara individu, maka nilai keadilan ini di sila kelima ini mengandung makna sosial ya. Jadi adil secara sosial itu suatu perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan prinsip masyarakat sosial ya. Jadi nilai keadilan ini memiliki nilai-nilai untuk kita melakukan kebaikan secara sosial gitu. Nah, terus apa hubungannya nilai-nilai tersebut sebagai sistem etika? Nah, kita sebagai manusia itu pasti memiliki pikiran ya, akal untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ya. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila tadi itu tidak ada yang mengajarkan keburukan, makanya Pancasila itu cocok sebagai sistem etika ya. Sebagai contoh tadi nilai ketuhanan itu bisa menghasilkan nilai kespiritualan ya, nilai spiritual, terus ketaatan ya, terus toleransi beragama itu, terus nilai kemanusiaan itu dapat menghasilkan nilai keasusilaan, terus saling tolong menolong, kemudian nilai persatuan itu dapat menghasilkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan ya. Yang keempat itu nilai rakyat itu dapat menghasilkan nilai-nilai musyawarah ya, musyawarah, terus gotong royong ya. Kemudian nilai keadilan itu dapat menghasilkan keadilan secara ekonomi ya, terus kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain ya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan ya. Untuk materi selanjutnya dapat atau disampaikan oleh saudari Rosiana. Ya, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi Pancasila sebagai sistem etika. Apakah itu perlu? Ya, jadi Pancasila sebagai sistem etika ini sangat diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan suatu negara. Ya, seperti yang dapat kita bayangkan, apabila suatu negara ini tidak memiliki sistem etika untuk tuntunan bagi para penyelenggaraan negara, pasti suatu negara ini akan mengalami kehancuran. Seperti contohnya kasus korupsi ya yang ada di Indonesia. Ini sudah banyak sekali kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dan ini terjadi ya karena para penyelenggara negara ini tidak memiliki rambu-rambu dalam menjalankan tugasnya gitu. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang baik atau yang buruk, yang boleh atau yang tidak boleh. Dan seperti contoh lainnya itu kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Seperti yang banyak kita tahu ya di media-media, kasus pelanggaran HAM ini sudah banyak terjadi juga di Indonesia. Seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya mereka melindungi, dan penganiayaan dalam rumah tangga gitu ya. Semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia ini terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika ini belum berjalan secara maksimal gitu. Selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Ya, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ini tentunya berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Contohnya yang pertama, masih banyak kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih banyak terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat
merusak semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama. Yang ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dan yang keempat, ada kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin yang masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia ini kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya ini masih sangat terlihat jelas gitu ya. Yang kelima, masih tidak adanya keadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Selanjutnya, banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Ya. Selanjutnya, apa sih esensi Pancasila sebagai sistem etika? Ya, tentunya ini berkaitan dengan hakikat Pancasila sebagai yang hakikat pertama itu sila ketuhanan ya. Yang kedua sila kemanusiaan, yang ketiga sila persatuan, dan yang keempat sila kerakyatan. Nah, sila ketuhanan ini terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, sila kemanusiaan. Ini terletak pada actus humanus. Apa itu actus humanus? Yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini. Apa itu actus homini? Yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, ada hakikat sila persatuan. Nah, ini terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Dan yang terakhir, hakikat sila kerakyatan. Dan ini terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nisa Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika itu terdapat 3 sumber. Yang pertama itu sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, dan yang ketiga adalah sumber politik. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis sendiri, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai philosophic thoughts atau Weltan's Code. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan sebagai nilai etika, tetapi nilai norma sudah terdapat dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis sendiri ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya masyarakat Minangkabau dalam hal bermusyawarah menerapkan prinsip bulat oleh air pembuluh dan bulat kata oleh mufakat. Yang ketiga adalah sumber politis. Sumber politis sendiri terdapat 3 dimensi. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua sarana, yang ketiga adalah aksi politik. Tujuan sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. Nah, sarana itu untuk memungkinkan pencapaian tujuan yang mengikuti prinsip-prinsip dasar pengorganisasian. Yang ketiga yaitu dimensi aksi politik sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika itu ada beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan. Yang pertama itu pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan secara demokrasi yang diikuti banyak oleh partai politik. Nah, yang kedua adalah pada zaman Orde Baru, sistem
presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.